PSM Makassar meraih kemenangan tandang penting saat menantang Persis Solo di Stadion Manahan pada lanjutan Super League 2025 hingga 2026 Sabtu 29 November 2025. Duel berlangsung sangat panas dan menghadirkan drama 7 gol yang membuat ribuan penonton di stadion tak bisa bernapas lega hingga laga benar-benar usai. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Persis Solo sempat menunjukkan permainan solid pada babak pertama dan mampu membuka keunggulan. Namun, kepercayaan diri itu runtuh seiring berjalannya pertandingan. PSM Makassar yang tampil agresif dan disiplin berhasil melakukan comeback luar biasa hingga membalikkan situasi menjadi kemenangan 4-3 di penghujung laga. Hasil ini kembali memukul mental Persis Solo yang terus bergelut dengan performa buruk sejak awal musim. Laskar Sang Bernyawa kini terbenam di dasar klasemen, sementara dengan hanya mengoleksi 7 poin. Sementara itu, tambahan 3 angka membuat PSM Makassar naik ke posisi 8 dengan total 18 poin. Kegagalan Persis untuk meraih poin penuh makin memperpanjang rapor negatif mereka. Sho Yamamoto dan rekan-rekan kini telah melewati 12 pertandingan tanpa kemenangan. Situasi yang semakin mengkhawatirkan bagi tim yang punya basis supporter besar tersebut. Terakhir kali Persis menang adalah pada laga pembuka musim saat menumbangkan Madura United 2-1. Dari 12 laga itu, Persis hanya mampu mengamankan 4 hasil imbang, sementara 8 sisa berakhir dengan kekalahan. Yang memperburuk keadaan, Persis Solo juga belum mampu mencatat satupun kemenangan di kandang sendiri. Dari 5 pertandingan kandang sebelumnya, Persis hanya mencatat 2 kali imbang dan 3 kekalahan di Stadion Manahan. Pertandingan Persija Jakarta kontra PSIM Yogyakarta pada pekan ke-14 Super League 2025 hingga 2026 menghadirkan atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK.
Dukungan dari Jackmania membuat laga ini terasa istimewa sejak sebelum kick-off dimulai. Sebanyak 56.000 penonton memadati GBK. Angka itu bukan hanya fantastis, tetapi juga memecahkan rekor penonton musim ini yang sebelumnya dipegang Persebaya Surabaya. Gelombang sorakan, nyanyian, hingga tepuk tangan menggema dari berbagai sudut stadion, mendorong Persija tampil dengan percaya diri tinggi sepanjang laga. Tak hanya memenuhi kursi tribun, Jackmania juga menampilkan dua koreografi raksasa yang membentang megah di tribun utara dan selatan. Kedua visual itu menjadi penanda perayaan ulang tahun Persija yang ke-97, menambah kemegahan pertandingan sekaligus memamerkan kreativitas serta royalitas supporter. Di atas lapangan, Macan Kemayoran tampil dominan dan berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas PSIM. Gol Macan Kemayoran dicetak Maxwell Souza dan Alano Lima mengunci 3 poin penting untuk tuan rumah. Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel, ikut mengomentari atmosfer yang tercipta di GBK. Ia mengaku terkesan dengan antusiasme luar biasa supporter Persija. Bahkan menurutnya, pengalaman bertanding di bawah sorakan puluhan ribu Jackmania bisa disejajarkan dengan atmosfer klub-klub besar Eropa yang pernah ia tangani seperti di Feyenoord dan Besiktas. Meski kecewa dengan hasil akhir, pelatih asal Belanda itu tetap memberikan ucapan selamat kepada Persija yang dinilainya tampil lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. Pelatih asal Malaysia, Ong Kim Swee, dipastikan akan meninggalkan Persik Kediri. Sebelum resmi berpisah, dirinya masih akan memimpin tim dalam laga terakhir menghadapi Semen Padang. Diketahui, pengumuman perpisahan tersebut disampaikan Persik jelang kick-off pekan ke-14 Super League 2025-2026 melawan Semen Padang, Kamis 27 November 2025.
Pertandingan yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat itu menjadi penutup masa kebersamaan Ong Kim Swi dengan Macan Putih. Dalam laga tersebut, Persik Kediri berhasil meraih poin penuh, namun kegembiraan tersebut harus tertutup dengan perpisahan sang pelatih. Diketahui, sepanjang menangani Persik, Ong Kim Swi telah melalui 12 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan 6 kekalahan. Persik menjadi klub Indonesia kedua yang ditanganinya setelah sebelumnya melatih Persis Solo pada Liga 1 2024-2025. Sebelum berkarir di Indonesia, pelatih 54 tahun itu menukangi Sabah FC di Liga Super Malaysia selama 4 tahun. Dalam rekam jejaknya, Ong Kim Swi juga dikenal sebagai pelatih berpengalaman di level tim nasional. Dirinya pernah menukangi berbagai kelompok usia timnas Malaysia pada periode 2019 hingga 2021. Termasuk saat membawa Malaysia meraih medali emas SEA Games 2011 usai menaklukkan Indonesia di partai final. Kabar mengejutkan datang dari Arema FC. Gelandang serang asing mereka, Paulinho Mochlin, resmi mengundurkan diri dan memutus kontraknya di tengah berlangsungnya kompetisi Super League 2025-2026. Pemain asal Brasil itu memilih pulang ke negaranya karena alasan keluarga yang mendesak. Dilansir dari laman resmi klub, General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriyandi, membenarkan bahwa Paulinho telah meninggalkan tim pada Selasa pagi, 25 November 2025. Yusrinal menjelaskan keputusan tersebut bukan langkah spontan. Selama 2 bulan terakhir, Paulinho berusaha menyeimbangkan karir profesionalnya di Malang dengan persoalan keluarga di Brasil. Namun situasinya tak kunjung membaik sehingga ia harus membuat pilihan sulit. Manajemen Arema FC menghormati keputusan tersebut meski harus kehilangan salah satu pilar penting di tengah ketatnya kompetisi. Super League ini memasuki pekan ke-13 dan hanya menyisakan 4 pertandingan menuju akhir putaran pertama, sehingga hengkangnya Paulinho menjadi pukulan bagi skuad Singoedan.
Sebelum pulang, Paulinho sudah berpamitan kepada pelatih, rekan tim dan manajemen. Dalam surat resminya kepada klub, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen Arema FC dan Aremania, serta menegaskan bahwa keputusannya murni dilatar belakangi alasan pribadi yang telah disetujui klub. Meski harus pergi lebih cepat, Paulinho menegaskan bahwa ini bukan perpisahan selamanya. Dirinya meninggalkan Malang dengan membawa banyak kenangan manis bersama Arema FC dan Aremania.